Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A kali ini karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban untuk Anda. Nah, kali ini Q&A akan hadir dengan bintang tamu spesial, tapi juga yang tak kalah spesial ada 3 sosok panelis tercinta Q&A Metro TV yang akan menemani kita. Kita akan langsung saja perkenalkan panelis yang sangat legendaris kecintaan Q&A dan pemirsa di rumah tentunya. Kita berikan tepuk tangan Anda yang di rumah untuk Mbak Sujiwo Tejo, Mbak Tejo. Dan Sri Kandi kita, Shirley Anavita. Kang Maman Suherman, one and only. Terima kasih sudah bergabung kembali di Q&A. Nah, kali ini untuk pemirsa juga ada tamu spesial yang akan kita hadirkan. Nah, salah satunya adalah sosok yang satu ini, di mana dunia yang kita tinggali ini pemirsa hari ini seringkali terasa seperti labirin tanpa ujung. Dan banyak orang melihat hidup sebagai garis lurus. Tapi bagi tamu saya malam ini, hidup adalah sebuah dialektika logika. Sebuah ruang di mana kebenaran dicari melalui perhitungan presisi antara akal, rasa, dan juga semesta. Ia adalah seorang penjelajah frekuensi. Di satu sisi, ia adalah arsitek nada yang menyentuh jiwa lewat bait-bait liriknya. Di sisi lain juga, ia adalah seorang fisikawan dan matematikawan yang kini berdiri di benteng Sabrang Mowo Damar Panulu atau Noe Leto dikenal dunia lewat lirik-lirik puitis dan melodi yang menyentuh jiwa. Namun di balik popularitas sebagai vokalis band Leto, ia adalah seorang pengembara logika. Putra sulung budayawan MH Ainun Najib ini membawa warisan filosofis dalam kemasan modern. Bukan sekadar musisi, ia adalah sarjana matematika dan fisika dari Universitas Bergengsi di Kanada. Baginya, angka dan nada hanyalah cara berbeda untuk membaca pola alam semesta. Lewat platform digital dan forum-forum diskusi, ia terus menantang batasan cara kita berpikir. Membedah algoritma kehidupan, mulai dari kecerdasan buatan hingga spiritualitas yang rasional. Malam ini kita akan menyelami kedalaman logika sang petualang makna lewat dialektika logika. Inilah bintang tamu kita, Sabrang Mowo Damar Panulu. Kita berikan tepuk tangan rekan-rekan panelis untuk bintang tamu kita. Loh, kok nggak muncul-muncul? Sumonggo masnya. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Sabrang. Silahkan bersalaman dulu dengan para panelis. Sudah kenal dong dengan Mbak Tejo, Shirley, dan Kang Maman, Mas? Salim. Mas boleh ngobrol dulu. Apa kabar ini Mas Sabrang? Saya manggilnya Mas Sabrang Mowo Damar Panulu atau Mas Noe, ini yang mana nih jadinya nih? Kalau nggak mau nambah beban hidup, Mas Noe aja. Mas Noe, oke, tepuk tangan. Langsung saja deh, kita persilakan Mas Noe untuk duduk. Terima kasih Mas Noe, silakan. Nah, ini ada yang menarik dari sosok Mas Noe ya, kalau tadi kita manggilnya Mas Noe. Ini kenapa publik harus percaya sih Mas Noe dengan sosok Mas Noe yang kan penyanyi juga. Nah, sekarang masuk ke tatanan pemerintahan juga. Apa yang membuat kita ini harus yakin kepada sosok Mas Noe? Nggak harus yakin. Nggak harus yakin? Ngapain? Terus kenapa? Loh, terus kenapa kemudian mau masuk di pemerintahan jadi staf ahli? Berarti ada orang yang menghargai apa yang saya punya dan membutuhkan apa yang saya punya. Apa yang dipunya, Mas? Mungkin ada disiplin saya yang bisa memberi insight yang belum bisa dilihat sebelumnya. Mungkin itu berharga buat mereka. Dan saya tidak pernah meminta orang percaya sama saya sama sekali. Bahkan lebih baik kamu nggak percaya dan membuktikan. Tapi yang saya minta justru be objektif. Jangan disalahkan guilty by association, salah hanya karena diasosiasikan. Kalau hari pertama diserang, kemudian disalahkan dan tidak dipercaya, itu guilty by association. Dan by definition itu logical fallacy. Yang saya ajak di sini kan, ayo be objektif. Be objektif Be ya? objektif, kalau saya salah, salahkan biar saya benar. Kalau saya nggak melakukan kesalahan apa-apa, ayo kita
ngobrol bareng maunya kemana, kita jalan bareng mau kemana. Tepuk tangan loh. Gitu. Di awal kita sudah dimulai dengan suatu quotes yang penuh makna dari seorang Mas Noe. Tapi Iya, Bu. ternyata agar kita lebih objektif dan juga tidak salah, saya ingin menampilkan quotes-nya tidak hanya Aku yang tadi malu kita dengar, mukaku sendiri. tapi juga yang kita kumpulkan. Kita lihat dulu. Yang bisa saya lakukan adalah saya jujur menjadi diri saya sendiri dan melakukan apa yang selama ini saya lakukan. Masih ada lagi. Nah, kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman, kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Selanjutnya, tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan ternyata enggak kepake-pakai juga ya tinggal keluar, tinggal resign gampang aja. Saya pengen tahu di balik Mas Noe mengungkapkan ini apa sih pesan yang disampaikan dan kepada siapa? Quote-nya itu adalah pesannya itu. Kenapa kita harus jujur dan apa adanya dalam banyak hal? Ada pilihan lain dalam hidup. Apa kita harus berpura-pura lebih baik daripada jujur? Oke, Shirley. Mas Noe ini kan seniman, iya. Intelektual, iya. Seorang ideolog, iya. Kenapa pada akhirnya menerima tawaran atau permintaan masuk ke dalam politik itu sendiri, Mas? Aku perlu breakdown, ada presumsi dan loaded dalam set question itu. Oke. Pertama, politik, prove me kalau itu urusannya politik. Apakah semua orang yang terlibat dalam pemerintahan itu politik? Apakah semua PNS itu politik? Ada urusannya sebenarnya tentang kemauan dan kemampuan untuk ngurusi sesuatu. Apakah kemudian ada question berikut, presumsi berikutnya ya, yang pengen saya bedah. Akhirnya saya mau, apakah ini tawaran pertama buat saya? Bahwa ini diributkan pertama, iya. Tapi tawaran untuk menjadi, yang disebut sebagai pejabat dan segala macam itu sudah sejak 2010 mungkin ya. Dari berbagai partai dan berbagai rezim. Tapi ada alasannya juga kenapa kemudian pada poin ini. Itu berhubungan dengan presumsi ketiga. Yang ketiga tadi jenengan ngomong, saya ideolog, seniman. Intelektual. Itu sebuah konsep yang saya nggak harus subscribe dan saya tidak subscribe. Saya tidak pernah menyebut saya sebagai intelektual, saya tidak pernah menyebut saya sebagai seniman. Itu stempel yang diberikan oleh masyarakat untuk mencoba memahami apa yang saya lakukan. Saya tidak minta dipahami dan saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Prinsipnya sederhana, dan itu diajarkan dari kecil dari saya. Pada semua posisi yang kamu lakukan dan kamu miliki, jadi komponen terbaik di situ. Saya agak justru bingung ada dikotomi gini. Kalau di pemerintahan, apa bedanya sih sama dengan nyangkul di sawah? Kalau itu konsepnya adalah be the best pada posisi yang bisa kamu lakukan. Orang pada mungkin posisinya berbeda-beda, tapi kan tugasnya adalah do the best pada posisi yang memang bisa kamu lakukan. Kalau kebetulan saya bisa melakukan sesuatu dalam musik, terus bukan berarti saya kemudian disebut sebagai musisi. Karena kebetulan saya bisa melakukan sesuatu yang baik pada misalnya urusan AI. Apakah kemudian saya menjadi teknolog fully? Nah, mari kita bedakan antara esensi hidup manusia dan sebuah pelabelan. Nah, melabel itu hanya memudahkan memahami entity, tapi itu ilusi of knowledge. Karena ketika kita merasa melabeli, kita merasa paham, padahal kompleksitas manusia itu cukup besar. Dan kalau saya mau mengatakan alasan kenapa saya masuk sini, ini bukan saya yang mau masuk ke situ. Pada sebuah tujuan yang fanatik, cara itu bukan ditentukan oleh kita, cara ditentukan oleh situasi. Nah, tujuannya Mas Noe? Sudah saya katakan dari awal tadi. Be the best what you can be. Dan pada posisi untuk gini, siapa dan untuk apa? kita hanya bertanggung jawab terhadap problem yang kita pahami. Kalau nggak saya pahami, bukan tanggung jawab saya. Masalahnya adalah saya paham cukup banyak problem. Artinya saya harus bertanggung terhadap itu. Dan untuk siapa? Itu kebetulan saya lahir dari bapak yang mendoktrin saya cukup kuat untuk tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Itu problemnya. Untuk orang lain, bisa bermanfaat, be the best untuk orang lain. Untuk kita bersama. Nah, kemudian menjawab pertanyaan bahwa kenapa baru sekarang mau Mas, setelah sekian lama mungkin banyak tawaran. Nah, itu berhubungan dengan situasi. Situasi bukan tentang saya. Ada konsep bahwa we do something bukan karena kita, tapi karena something bigger. Saya harus memastikan ketika saya melangkah, saya bukan melakukan untuk diri saya sendiri. That's it. Nah, apa yang lebih besar yang terjadi sekarang yang membuat akhirnya memutuskan itu sekarang? Karena ini begitu kompleks untuk bisa menjelaskannya ya. Saya coba kasih kata kunci.
kata kunci. Coba lihat konsepnya tentang the fall of civilization dan efeknya sedunia seperti apa. Itu tidak terjadi di 98, itu tidak terjadi 2008, itu terjadi sekarang pada stage kelima menuju stage keenam, bagaimana superpower akan jatuh. Lihat contohnya, bagaimana Denari dengan Roma, bagaimana pound sterling dengan Inggris. Apa yang terjadi di dunia ketika ada superpower yang akan tergantikan. Oke, berarti intinya ada efek global yang bisa berdampak pada ekonomi masyarakat kita. Oh, very big. Pertanyaan Sherly adalah, karena tadi salah satu quote-nya bilang bahwa kalau pada akhirnya masukan saya, kemampuan saya itu juga enggak didengar, ya gampang tinggal keluar. Apa batas maksimal? Ini nggak bisa lagi Mas Neo toleransi, akhirnya udah deh saya keluar. Saya perlu menemukan data. Dari percobaan 1 tahun ini saya punya 2 data yang harus saya simpulkan kemudian. Pertama, dari sudut pandang pemerintah. Apakah pemerintah inkompeten ataukah pemerintah itu jahat? Kalau pemerintah jahat, itu handle-nya jelas. Dan saya tidak berdasarkan dengar-dengar. Saya berdasarkan mengamati langsung dan dapat data langsung. Kalau kedua, kalau pemerintah yang inkompeten, langkah kita berbeda. Kita membantu agar menjadi lebih kompeten ngurusi kita semua. Karena saya percaya bahwa musuh kita itu masalah. Musuh kita itu bukan pemerintah atau politisi, walaupun kita semua punya andil pada kesalahan. Tapi menurut saya masalah musuh kita adalah problem. Data yang kedua yang harus saya kumpulkan. Apakah masyarakat ini benar-benar pengen perubahan sih? Jangan-jangan pengen pengen orang berubah tapi dirinya tidak berubah. Kamu harusnya gini, tapi dirimu untuk bangun pagi aja nggak mau. Bagaimana kamu bisa merubah satu society Indonesia lebih baik kalau kamu sendiri nggak mau berubah? Dua-duanya asumsi nih, sekarang. Dalam 1 tahun saya akan mendapatkan data nih. Dan akan jelas langkah saya kemana nih. Saya punya data untuk menjadi fondasi saya melangkah. Bukan asumsi, bukan katanya, bukan keinginan, tapi memang data yang jelas untuk menghadapi problem itu gimana. Dan maksudnya data internal yang intinya mengacu pada 2 tadi itu. Dua jawaban itu tadi. Oke. Tentang masyarakatnya dan tentang pemerintahnya. Apakah kita pemimpin yang nggak mau berubah atau masyarakat? Jangan-jangan masyarakat cuma ngomongnya aja mau berubah, tapi padahal nggak mau berubah. Kalau langsung saja sekarang, misalkan masyarakat nggak mau berubah. Misal gitu ya? Misalnya, Oke. kalau ada pejabat miskin nggak dihargai, faktanya. Dan kalau ada kita mantu, ada pejabat nyumbang cuma 50.000, diomongin. Minimal 5 juta atau apa gitu. Karena harusnya kan bangga. Wah itu Pak, itu Bupati itu jujur banget, nyumbang cuma 50.000 Jeng. Berarti, nah artinya masyarakat berharap. Udah saya jawab itu, masyarakat nggak mau berubah. Benar nggak? Ngomongnya iya, tapi mentalnya nggak. Nggak gitu, nggak bisa seperti itu. Karena saya punya data, counterfaktual datanya. Setelah itu saya bikin balung pisah. Sebuah website hanya untuk, ayo kalau mau gotong royong bareng-bareng yuk. Itu statistiknya biasanya. Untuk pekerjaan volunteer, itu standarnya 0,5% dari visitor itu dianggap sebagai hal yang wajar. Oke, jalan nih, volunteer work nih. Tapi dari website itu, data yang saya miliki sekarang 1,5%. Means, saya melihat ada kans nih. Tapi kemudian saya harus zoom in nih. Sebenarnya nih yang mau berubah nih yang mana nih? Generasi yang tua, atau yang sudah menua, atau sebenarnya generasi muda yang memang benar-benar Gen Z yang memang benar-benar muak sama keadaan dan pengen mutus generasi, pengen berubah lagi nih seperti apa. Dan saya nggak bisa, yang fakta yang Mbak Tejo omongkan, saya agree ada fenomena seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang itu, karena ada faktor kultural juga. Ada faktor, ada nature dan nurture ketika sebuah society tumbuh. Dan selama ini memang tidak ada inisiatif aktif dari regulator atau dari organisasi yang punya kekuatan hukum, membuat hukum, itu membuat sebuah social engineering di mana kultur kita dan regenerasi kita tetap sehat untuk tidak menghasilkan generasi yang seperti itu. Ini mungkin agak kompleks, tapi menurut saya kita nggak bisa nyalain satu generasi ini hanya dari satu generasi ini, dia turunan dari generasi berikutnya. Cara pandang seperti itu juga ada gradasinya. Bahwa sekarang sudah sangat buruk, iya, saya agree. Ada sudah bawah sadar kayak gitu itu. Kamu bisa nggak melakukan kayak bapakmu, ke anakmu? Jadi kamu ke Kanada, aku ingat, cuman diantar ke bandara, nggak dikasih apa-apa, terus dia ke Kanada, nggak mati kedinginan, untung dia. Nggak, bisa nggak melakukan itu ke anakmu? No.
Ya, kembali ke Q&A masih bersama Mas Noe. Kan Mas Noe kan dikenal sebagai musisi. Saya kenal Mas Noe juga sebagai seorang musisi. Ya, itu benar, itu label dari kami ke Anda. Karena Anda bermain musik. It's okay dong, Mas. Nah, ya betul. Terus, tapi juga nggak banyak orang tahu bahwa Mas Noe ini ternyata juga sarjana fisika, matematika lulusan Kanada. Iya kan, Mas? Kenapa memilih itu sih, Mas? Karena matematika dan fisika itu pelajaran yang untuk orang malas. Sekali kamu ingat, sekali kamu paham, tidak perlu mengingat seumur hidup. Beda dengan belajar hukum. Setiap ganti DPR harus belajar lagi seumur hidup. Tapi kalau belajar fisika agak lama pergantiannya. Kalau belajar matematika forever. Matematika mau ganti peradaban, matematika berikutnya ya sama aja. Artinya Mas Noe ada kecenderungan memang nggak suka menghafal? Iya, saya malas memang. Nggak suka menghafal? Banyak yang nggak suka, hidup aja nggak gitu suka sebenarnya. Tapi ya yang harus dilakukan ya harus dilakukan gitu aja. Tapi bagaimana rumus-rumus tadi, matematika, fisika kan penuh dengan rumus, itu bisa mendorong dirimu untuk berkarya, menulis lagu, bermusik, itu ada hubungannya nggak? Semua seni itu butuh sains. Seni lukis itu harus tahu persis bagaimana mencampur warna untuk mendapatkan warna yang diinginkan, bagaimana shadow works, dan seterusnya. Artinya kalau begini, sains itu alat untuk ngetrace, untuk merunut sebab akibat pada satu jalur. Tapi seni itu ketika banyak jalur berjalan sekaligus, bass, drum, gitar ini berjalan sekaligus dan kita mendapatkan resultannya, enak atau enggak ya. Tapi kalau kita deep dive, di mana sih drumnya, gimana sih gitarnya, itu sains semua itu. Artinya untuk memahami seni, puncak dari keahlian pada sebuah bidang itu selalu seni. Bahkan war aja ada the art of war-nya Sun Tzu. The art of mathematics ketika sudah bisa menemukan seni dari sains tersebut. Artinya ini paradigma yang kita diajarkan salah dari kecil bahwa sains sama seni itu dua hal yang berbeda. Jadi salah ya. Menurut Mas Noe, lebih kompleks mana? Menjadi musisi atau menjadi pejabat? Oke, saya luruskan. Saya tenaga ahli. Tugas saya bukan melayani masyarakat. Tugas saya itu melihat situasi, melihat keadaan dunia sekarang seperti apa. Datanya saya kumpulkan dan insight-nya saya laporkan kepada negara. Ini lo risk di depan. Ini lo hati-hati lihat AI perkembangannya kayak gini. Lihat quantum computing arahnya ke sini nih. Itu jadi risk-risk itu saya sampaikan kepada orang-orang yang bisa bikin keputusan arah langkah negara kemana. Jadi pada broader sense saya melayani masyarakat, iya. Tapi pada direct sense itu saya sebagai mata, sebagai telinga, sebagai sensor untuk memberi. Secara teknis begitu? Teknis seperti itu. Nah sekarang menjawab pertanyaan tadi. Di profesi sekarang yang tadi staf ahli. Susah mana? Sama aja. Sama aja? Shirley? Mas, aku jadi penasaran. Nggak banyak anak yang bisa meniru kehebatan orang tuanya. Di antara semua kebaikan, hal baik dan hal hebat yang dimiliki oleh Cak Nun, apa hal hebat dan hal baik yang nggak Mas miliki? Atau masih sulit untuk Mas coba tiru? Saya nggak mencoba meniru juga sih. Oke. Karena the best imposter kawiwan tetepan. Dan kamu tidak bisa menjadi siapapun kecuali dirimu sendiri. Mau mencoba seperti apapun. Dan saya dari kecil tidak pernah mencoba menjadi bapak. Dan kita sangat-sangat paham bahwa perbedaan kita. Mbak Tejo paham betul saya sering perangnya sama bapak kayak apa. Kita memang aku paham, tapi Cak Nun itu beberapa kali absen di Maiyahan. Ini kok informasi dari Janjuker. Dia datang terus. Udah pernah absen? Berarti kan sayang banget sama bapaknya. Dia nggak mau jadi bapaknya, tapi mengklip banget. Jadi di Semarang, Maiyahan Semarang, di tim, di Kenduri Cinta, selalu ada. Aku tanya kan, selalu ada. Cak Nun belum tentu ada dulu waktu masih sehat. Iya, kalau saya harus nguri-uri. Apa ya bahasa Indonesia yang nguri-uri? Harus memelihara. Melestarikan apa yang bapak saya lakukan. Tentu saja saya akan melakukan itu. Itu no problem. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bahkan menggantikan bapak saya. Beliau orang yang hanya satu dibuat dan punya kelebihan kekurangannya. Mungkin yang saya bisa ngomong apa yang saya sama bapak saya pasti tahu sama itu salah satu kelainan otak kita sama. Saya punya bapak sama-sama afantasia, tidak punya salah satu kelainan atau hanya 4% penduduk dunia yang punya kelainan itu. Tapi di luar itu cara berpikir kita berbeda, walaupun kita pada tujuan yang sama. Bapak itu pengen Mas Noe itu
jadi apa sih? Nggak pengen jadi apa, nggak pernah. Pesan beliau begitu. Jangan bodoh, that's it. Hanya itu. Heeh. Mas, dengan kondisi Bapak sekarang gimana Mas? Di mana Mas melangkah sendiri dan Bapak masih dalam upaya penyembuhan? Menurut saya gini, Bapak sudah mewakafkan hidupnya untuk sebuah perjuangan. Dan saya sekarang waktunya pick up perjuangan itu pada situasi yang berbeda, pada lapangan yang berbeda, dan saya berani memastikan bahwa saya tidak bergeser dari cita-cita yang Bapak itu impikan, Bapak bayangkan pada fase dan cara yang berbeda tentu saja. Ya. Dan saya selalu gini agak kasar kalau saya ngomong bahwa ketika orang nanya Bapak gimana, saya ngomong Bapak sudah waktunya istirahat, jangan diganggu. Beliau sudah mewakafkan seumur hidupnya sampai umur segini untuk Indonesia, sekarang lagi recovery, jangan diganggu. Kamu kalau pemuda pengen membuat perubahan, do something, ayo kita gandengan. Mungkin kita bukan orang kuat, tapi kalau kita do something bareng-bareng, kita can make change probably daripada nggak ngapa-ngapain. Kamu bisa nggak melakukan kayak bapakmu, ke anakmu? Jadi kamu ke Kanada, aku ingat, cuman diantar ke bandara, nggak dikasih apa-apa, terus dia ke Kanada, nggak mati kedinginan, untung dia. Nggak, bisa nggak melakukan itu ke anakmu? No, aku nggak tega. Terus terang, saya sudah berpikir tentang itu, betapa tipis antara kejam sama kuatnya Bapak kepada saya. Kalau saya melihat experience itu, saya bersyukur kepada Jadi betul-betul kamu di Kanada itu tidur di tempat di telepon umum di itu? Iya, pernah. Karena memang tidak punya. Itu bisa minus 17 derajat loh itu. Minus paling parah yang pernah saya alami minus 40. Itu memang digojlok Bapak begitu atau bagaimana? Iya, memang Bapak itu keras untuk menggojlok dan mendidik. Pada saat itu apa yang dipikirkan dan dirasakan seorang Noe muda? Bapak itu tidak bodoh. Beliau kalimatnya tidak menyuruh, kalimatnya menantang. Berani nggak? Anak muda ditantang. Berani, ayo gimana? Sampai sana ya, ampun mati. Tapi survival itu, Jadi kan pernah dengar agoge? Agoge, pernah istilah agoge. Agoge itu budaya di Sparta, di mana anak 7 tahun itu kemudian dilempar ke ke hutan, tempat umum, dan dia harus bertahan hidup dengan kekerasan situasi itu, harus pukul-pukulan dan seterusnya. Tapi itu yang membentuk jadi pasukan Sparta yang kuat adalah proses agoge itu. Dan Bapak melakukan itu ke saya kalau mau ngomong gitu. Dan saya mensyukuri kejadian kelonan sama anjing karena tidak punya tempat tinggal untuk survive itu dan masih bisa bercerita sampai today. Tapi saya nggak berani ngelakuin itu karena saya nggak tega. Dan saya mungkin, tapi demi jadinya anakmu kan harus begitu. Exactly. Saya berproses lama itu. Kok kuat ya bapakku ya? Sempat marah, sempat dendam, gitu. Sakit hati sama orang tua nggak? No. Setelah berhasil melampaui itu, apa yang kalimat pertama yang Bapak ucapkan ke Mas Noe apa? Oh, urip masih hidup. Hanya itu. Nggak ada dramatis sama sekali. Apa hal terbaik dan terabsurd yang pernah dirasakan oleh Mas Sabrang sebagai anaknya Cak Nun? Saya itu pintu surganya Bapak. Loh kok bisa? Karena saya memberi cobaan yang sangat berat sebagai anak. Anak kiai sampai ateis segala macam gitu. Wow. Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Noe. Mas Noe kan sering sekali membuka ruang diskusi, salah satunya Kenduri Cinta, yang juga ingin membedah logika masyarakat yang saat ini seolah-olah sudah terseret atau terjerumus arus algoritma media sosial. Menurut Mas Noe, kenapa sih bahwa logika berpikir masyarakat Indonesia sekarang ini harus diinstal ulang? Apa yang salah? Atensi span kita sekarang kalau nggak salah data terakhir itu 3 detik. Itu lebih kecil daripada ikan mas koki yang 8 detik. Tapi saya senang, setelah saya berteriak ada 10 tahun, akhirnya Kominfo membuat peraturan melarang anak kecil. Semoga bisa di-enforce ya. Karena yang paling susah itu enforcement, bikin undang-undang itu gampang, enforcementnya yang tidak mudah. 16 tahun kan? 16 tahun. Saya dari dulu sudah ngomong bahwa HP ini akan bergaul dengan anak jauh lebih lama daripada orang tua atau guru. Kita rata-rata 8 jam 34 menit. Artinya kita terlatih untuk berpikir pendek. Dan kita tahu sendiri bahwa berpikir pendek itu tidak bisa membawa kita pada depth, pada kedalaman, pada understanding. Itu membawa kita pada judgment, membawa kita pada berprasangka.
Dan kalau kita membayangkan sebuah society yang mau maju, berbuat lebih baik, jalannya bukan itu. Saya nggak ngomong itu salah. It's okay. Tapi akan menuju sebuah society yang tidak kita impikan bersama nih. Kalau kita pengen membayangkan sebuah society yang banyak masalah terpecahkan, kita makmur bareng, kita butuh generasi muda yang mampu berpikir dalam, mampu tidak gampang ngejudge, mampu berdiskusi tanpa menjadi pukul-pukulan, dan kita butuh generasi itu. Ma'iyah dibuat jauh sebelum sosial media. Itu hampir 94 awal pertamanya. Dan itu ada di banyak kota. Di Jakarta namanya Kenduri Cinta, di Surabaya namanya Bambang Wetan, ada di Gambang Syafaat, di Semarang, dan seterusnya, banyak tempat. Karena di Ma'iyah siapapun bisa naik. Wallahi siapapun, orang gila pun bisa naik. Kita penonton bareng-bareng itu dilatih untuk tidak ngomong one truth, tapi understand different truth. Dan tidak harus setuju pada kebenaran komunal ini, harus setuju kebenarannya gimana, nggak harus. Pulang masing-masing berproses 1 bulan, mereka menambah 1 langkah dalam pikirannya, nggak gampang takjub karena melihat sebuah pemikiran yang berbeda. Itu pernah mainlah pada cara berpikir yang lain, pernah mendengarkan cara berpikir yang lain, sehingga nggak gampang kaget dan bisa diskusi dengan lebih sehat. Nah di era sekarang ini masih realistis nggak? Di era teknologi yang berkembang, di era AI sekarang? Kalau Anda ngomong realistis dengan target 100% masyarakat Indonesia akan kemudian seperti itu, nggak pernah terjadi di zaman apapun. Tapi selalu ada statistik. PhD, yang berarti artinya membuka ilmu baru, itu rata-rata IQ-nya di atas 130. Dalam sebuah society, yang bisa kita harapkan untuk bisa diskusi dan memecahkan masalah sebagai inisiator itu nggak semua. Karena 80% itu cuma follower. Tapi kita harus menyelamatkan yang di atas ini, yang 10% ini. 10% dia bisa memecahkan masalah, bisa diskusi bareng. Jangan sampai dia keseret pada follower. Kalau Anda bosan, Anda buka TikTok. Anda pengen tahu teman Anda atau situasi tren terakhir, Anda buka Instagram. Kalau Anda pengen tahu gosip terakhir, buka Twitter. Kalau saya pengen diskusi intelektual, lari kemana? Mana? Sosial media mana? Yang saya pengen ketemu sama orang-orang expert dan kita ngobrol, ngobrol intelektual. Kalau ruang itu tidak ada, mati semua nih kemudian. Saya tidak bermimpi bahwa Ma'iyah akan menyelamatkan 300 juta orang cara berpikirnya. Tapi 2% dari itu aja, mereka punya ruangnya untuk berpikir dan exercise mind-nya. Kita masih punya resources itu di Indonesia untuk masa depannya. Bicara nggak gampang takjub, saya malah melihat pengalamannya Mas Noy, bahkan nggak gampang takjub, ada yang tidak terlihat sekalipun. Itu saya lihat dari lirik ini nih. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas. Pelukanmu, bersamamu dan tanpamu aku hilang selalu. Bersamamu dan tanpamu aku hilang selalu. Aku hilang, aku hilang. Ini kisah nyata dari ketika Noy hilang betul hubungannya dengan Tuhan. Gimana kalau sebelum jawab itu yang liriknya dinyanyiin? Ayo dong Mas, kita kangen. Dengarkanlah permintaan hati. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas, pelukanmu, gitu kan? Iya. Bersamamu dan tanpamu, aku hilang selalu. Ya. Aku selalu melihat hidup itu pointless. Karena every yang lahir itu pasti mati. Why perjalanan ini? Aku harus punya reason untuk melakukan time that's given. Ini karena mau kaya raya, mau pinter, mau berkuasa, endingnya sama mati. Why? Why bother? Jadi waktu itu saya butuh sebuah pegangan, di mana kemudian saya merasa melewatkan waktu itu worth it. Yang ku pegang itu adalah sebuah konsep, bukan waktu itu, bukan sebuah kesaksian. Sehingga tanpamu aku hilang selalu. Karena saya merasa hilang, ngapain hidup kalau nggak ada pegangan itu. Tapi juga gini, ini konsep yang belum benar-benar kupahami. Ya. Aku teraniaya sunyi loh ini.
Aku sunyi terhadap hidup ini. Aku paham ada konsepmu, tapi saya belum disapa. Saya belum paham hidup harus ngapain. Berarti pernah merasa tidak memiliki keyakinan? Bahkan agnostik dan menyebut diri Ateis? ateis. Soft ateis ya. Pernah berada di titik itu? Pernah. Berapa lama dan Hampir kapan? 2 tahunan. Ketika di luar negeri, ketika dibuang sama bapak itu. Apakah itu karena faktor keadaan atau lingkungan yang mempengaruhi atau? No. Itu kesadaran kok. Saya gini, kalau saya percaya sama Tuhan, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah saya percaya sama Tuhan karena pengaruh lingkungan atau keputusan saya sendiri untuk masuk untuk masuk sebuah konsep agama? Nah, setelah kemudian pernah menjadi ateis, apa yang kemudian dirasakan dan sekarang ada perbedaan hidup yang bagaimana? Saya jadi paham bahwa mati itu terpenting dari hidup. Karena itu satu-satunya kepastian dalam hidup ya. Informasi yang pasti itu yang paling dikonsider paling tinggi, prioritasnya. Dan dalam hidup nothing yang pasti kecuali satu, mati. Hidup adalah ngisi kegiatan, ngantri, nunggu, mati. So very light hidup buat saya. Sangat enteng-enteng aja. Oke, ngisi kegiatannya apa ya? Let's make the biggest impact. Apa yang bisa saya lakukan dengan hidup yang terbatas ini, dengan pengetahuan yang saya miliki cuma terbatas, posisi yang terbatas, apa yang bisa saya lakukan ya? Untuk membuat hidup ini iseng-isengnya bisa dikenang kalau saya nanti sudah mati. Gampangnya gitu aja. Kalau tadi kan kita sempat bercerita tentang masa-masa yang itu paling berat dan Mas bahkan nggak sampai hati melakukan itu ke anak Mas. Apa hal terbaik dan terabsurd yang pernah dirasakan oleh Mas Sabrang sebagai anaknya Cak Nun? Karena absurd itu adalah normal. Gini maksud saya. Ketika Bapak marahin saya ngelihat apa yang bisa saya ambil dari situ ya buat menumbuhkan saya. Jadi semua kejadian itu memberi pelajaran yang berbeda. Kalau Anda nanya apa yang paling baik, ya semua baik, semua oke. Kalau di Mbak Ya saya sering ngomong bahwa saya itu pintu surganya Bapak. Loh kok bisa? Karena saya memberi cobaan yang sangat berat sebagai anak. Anak kiai sampai ateis segala macam gitu. Saya penjahat luar biasa maksudnya. Kalau sama Bapak itu saya cobaan luar biasa. Anak yang luar biasa jadi cobaan. Kalau beliau sabar menghadapi saya masuk surga itu pasti. Kan saya lihatnya gitu. Jadi artinya justru saya ini pengalaman terbaik. Hampir semua pengalaman dengan Bapak saya itu ada pelajarannya. Saya nggak bisa ngomong mana baik mana buruk. Saya sama Bapak punya sedikit kelainan otak yang disebut afantasia. Itu salah satu efeknya adalah kita tidak bisa membayangkan atau mereprise emotion. Oke. Jadi saya membayangkan wajah saja nggak bisa. Saya membayangkan kambing bentuknya kayak apa nggak bisa sama sekali. Jadi data di kepala saya memang bukan pictorial, sehingga itu jarak saya dengan emosi memang agak jauh. Dan itu dengan Bapak saya juga seperti itu. Kita ngelihat sesuatu itu sebagai data dan pelajaran, bukan sebagai emotional experience. Tentu saja itu kekurangan. Ada sebagai manusia yang normal itu tidak normal. Artinya nggak pernah menangis melihat Bapak? Enggak, saya sama Bapak sangat jarang menangis. Salah satu contoh aja ya. Adik saya meninggal ketika bayi, Bapak membuatnya syukuran. Karena beliau bersyukur bahwa oke, anak ini berarti diasuh langsung oleh Tuhan. So what's wrong? Tapi pernah sedih nggak Mas? Pernah. Hal apa yang paling membuatmu sedih? Ketika saya gini, ini aneh nih. Yang membuat saya menangis itu ketika saya melihat ada orang punya potensi dan keinginan untuk tumbuh tapi tidak bisa karena dihalangi ke situasi. Contohnya saya ngelihat anak kecil nggak sekolah tapi dia tanya terus saya pengen belajar ini, itu saya nangis saya. Kenapa? Karena ini orang pengen tumbuh pengen jadi the best of him tapi situasi membuat dia susah. Aku mikir gitu aja udah mau nangis nih. Apa arti makna cinta bagi seorang Noe? Kalimatnya akan punya anak kalimat ketika Anda menanyakan apa itu cinta. Nah, jawab dulu apa itu cinta bagimu. Apa itu cinta bagi saya? Jika benda membutuhkan ruang untuk berada, benda membutuhkan ruang untuk berada, action membutuhkan cinta untuk terjadi. Saya melihat cinta itu sebagai ruang terhadap action. Karena semua action itu dasarnya cinta. Bahkan benci hanyalah cinta yang tersakiti. Benda butuh ruang untuk berada. Betul. Ya. Kalau nggak ada ruang, nggak ada dong yang namanya benda. Iya. Oke. Action, semua aksi, semua yang kita lakukan, itu butuh cinta untuk terjadi. Jadi cinta itu ruang, bukan something yang kita lakukan. Something yang kita lakukan itu actionnya.
tanpa ada ruang cinta, nggak ada action yang akan terjadi, any action. Bahkan gravitasi pun, itu kemauan untuk bersatu, itu menurut saya karena ada ruang cinta, action itu. Ketika mengatakan genggamlah tanganku cinta, siapa yang dimaksud? Kalau itu bukan pada konsep cinta sehini. Ya. Itu liriknya akan sangat mudah dipahami ketika paham yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan berbicara kepada nyawa-nyawa yang sudah lahir di dunia. Dan dia terlalu terkubur sama mimpi dan hijab-hijab dunia sehingga melupakan mimpinya, melupakan bintang-bintangnya. Jadi genggamlah tanganku cinta, dipegangin terus sama Tuhan. Senandung dikit dong Mas. Iya, Iya, betul, Mas. betul. Biar kita lebih merasuk. Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya selamanya. Ini yang nyanyi Tuhan nih, kalimat yang ngomong kalimat. Tentang kita, Tuhan dan nyawa. Dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Janji akan mengakui. Jika nanti saat kau sendiri, temukanku di fatwa hatimu. Itu konsep istafti kolbak, memegangi. Dalam sekali. Lewat Tuhan memegangi manusia. Genggam tanganku itu adalah istilah. Tapi kalau agama ngomongnya menemaninya kan lewat fatwa hati, lewat istafti kolbaknya. Tuhan nggak pernah kemana-mana. Jadi percaya betul bahwa agama itu cinta. Saya percaya agama itu metodologi untuk membuat manusia paham yang sejati. Misalkan kita umpamakan di dualisme energi, itu gelombang, partikel apa gelombang. Nah, cinta itu yang mana itu? Kalau ini energi itu gelombang apa partikel? Mbak Tejo yang ngajak fisika ya. Ini double slit eksperimen ini kalau mau ngelihat kata kuncinya, kalau teman-teman mau ngelihat lebih lanjut. Jadi cahaya itu bisa bersifat dua, sebagai partikel dan sebagai gelombang, tergantung pengetahuan manusianya. Kalau manusia ngelihat dia lewat mana dia jadi partikel, kalau manusia nggak ngelihat dia jadi gelombang. Saya melihat cinta adalah ruang probabilitas di situ. Dia menjadi potensi atau menjadi aktualisasi. Ya kita kan aku suka. Berkutat pada potensial bisa. Dan yang saya tangisi adalah potensial yang tidak mengaktualisasi hanya karena lingkungan. Paham nggak tadi ketika saya cerita bahwa saya sedih kalau ngelihat ada potensi yang tidak tumbuh menjadi aktualisasi. Jadi Jo, cinta itu harus diaktualisasikan. Dan harus ada action. Oke, sebelum kita bahas tentang action dalam cinta, kita jeda dulu. Ini segmen paling aku tunggu nih ya kan. Antara peran menjadi vokalis dengan peran sebagai anak Cak Nun, lebih menantang yang mana Mas? Ya udah, saya masuk. Rambut merah, kalau lihat album pertama saya, rambut merah. Saya ngeliat diri saya sendiri sekarang ya, Hashim iki arek iki. Baik, kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama Mas Noe. Eksistensi seorang Noe di musik, di industri yang sekarang tuh sebenarnya seperti apa juga? Life is adventure. Hidup adalah petualangan. Dan saya memilih petualangan saya diatur oleh yang bikin saya daripada pilihan saya. Bahkan saya masuk ke musik, itu bukan pilihan saya sama sekali. Pilihan siapa? Waktu itu musik itu bahkan saya tadi mengatakan bahwa saya tidak berpikir berkarir di musik karena nama Leto aja muncul ketika tanda tangan kontrak. Sebelum itu nggak ada nama itu sama sekali karena sebelumnya itu urusan saya riset. Waktu itu saya pulang dari Kanada, saya ngambil beberapa gelar sekaligus, jadi agak pusing juga. Pulang capek, oke, tak bikin eksperimen deh, ada studio. Terus saya mengumpulkan lagu sekitar 40 atau 50 lagu 70 tahun terakhir, yang paling hits mana aja. Terus saya layout, saya regresi, saya lihat polanya, saya kalkulasi dan seterusnya. Terus kemudian, ada probabilitas muncul nih. Gini toh lagu lagu populer itu cara bikinnya gini, ada rasionya, ada apanya, dan seterusnya. Oke, tak bikin deh. Bikinlah sebuah lagu. Lagu itu ternyata didengar oleh label. Sama label diminta untuk bikin album dan seterusnya. Ya udah jalan terus jadinya Leto ini. Artinya bahkan itu pun saya tidak memilih. Tapi passion nggak sih sebenarnya? Passion asal katanya dari pasio. Pasio itu artinya penderitaan. Sesuatu yang kita lakukan yang kita bahkan bersedia menderita untuknya. Itu cinta. Dan passion saya itu hidup, Mbak.
bukan tentang drama apa. Kalau urusan jadi penyanyi dan segala macam itu kan peran yang bisa kita lakukan, dan kalau itu kan label orang lain juga. Saya bersedia menderita hidup, tidak bunuh diri loh ini sampai nunggu mati ini. Itu passion, beneran passion saya. Jangan salah, saya nggak suicidal. Saya sangat menghargai yang namanya hidup dan kesempatan hidup. Tapi tetap pada pikiran saya, ini kapan? Sampai sekapan selesainya, nanti ending juga. Itu passion loh itu, Mbak. Saya bersedia menghadapi kerepotan harus mandi, gosok gigi, terus nanti ke toilet, lapar lagi, makan lagi, Jadi mikir ketika utang. ada fans, ada orang-orang yang mencintai Leto dengan karya-karya musiknya, menunggu Leto kembali untuk hadir lebih eksis lagi, itu bagaimana kemudian respon? Saya kan cuma dilewatin karya itu. Tanggung jawab kita adalah berkarya, kita bikin karya. Tapi rilisnya itu kadang-kadang ya cuman karena duduk bersama, bulan depan yuk, ayo wes gasro, wes rilis, dreng, udah, dan. Sabrang ini di musik masih kita ngelihat ini masih ada hubungannya sama musik. Jadi gini Kang Maman, suatu hari aku main film sama Garin tentang guru bangsa di Jogja, Cokro Aminoto. Ternyata produser. Lagi-lagi gini loh, saya waktu itu jadi produser kreatif. Ada suatu hari di Kanada, itu dulu saya sangat tertarik dengan teknik penceritaan. Kultur Jepang bercerita, bagaimana Hollywood dengan 12 stepnya bercerita, bagaimana kultur-kultur ini bercerita, karena storytelling itu fascinating buat saya. Terus saya belajar banyak, baca, masuk forum, dan tenggelam di situ. Mungkin itu yang beda sama orang ya. Kalau saya belajar something itu benar-benar sampai basah. Ditawarin jadi produser kreatif. Tugas saya apa? Gini. Terus saya ngetes diri, ngobrol, kalau gini. Oh ya, gitu Pak. Oke, ya udah. Saya ambil pekerjaan itu sebagai produser kreatif karena saya memang pernah belajar itu secara deep. Antara peran menjadi vokalis dengan peran sebagai anak Cak Nun, lebih menantang yang mana, Mas? Saya pernah shock menjadi vokalis itu. Karena saya tidak tahu dunia pop. Dunia pop itu, dan saya kalau jadi anaknya Cak Nun kayaknya saya nggak bisa keluar dari peran itu kayaknya. Dari lari sudah di casting kayak gitu. Jadi ya udah jalan aja lah gimana. Tapi ketika masuk dunia pop itu saya benar-benar shock, nggak paham karena saya tidak lahir dari dunia itu. Saya lahir dari dunia tradisional, dari dunia seni. Misalnya saya nggak boleh bawa tas kresek, itu dimarahin. Apa reasonnya kayak nggak boleh bawa tas kresek? Oh itu ngerusak image tuh. Merusak image sebagai seorang vokalis. Oke. Album pertama Leto, kita itu muka yang paling busuk selabel mungkin. Sehingga kita dibawa ke salon untuk diperbaiki. Menyenangkan. Oke, pokoknya ke salon. Terus kata stylistnya harus ada satu orang yang dicat merah rambutnya. Saya itu potong aja. Tidak memikirkan. Kok mikirin rambut merah. Tapi karena anak-anak nggak mau, saya yang jamin. Oke. Saya rambut merah, so what? Ayo, let's experience it. Ya udah, saya masuk. Rambut merah, kalau lihat album pertama saya, rambut merah. Saya ngeliat diri saya sendiri sekarang ya, Hashim ini. Ya udah, totalitas pakai style itu semua sampai suatu titik saya enough ini, peran ini enough. Fans Leto pun namanya tidak dibentuk oleh kita. Karena saya tidak percaya yang namanya fans itu harus kepada orangnya. Kalau kamu suka sama karyanya, mari kita nikmati bersama. Kalau sama orangnya, kamu tidak senang sama orangnya loh. Kamu cuma senang pada imajinasimu terhadap orangnya. Kalau suatu hari orang itu berbuat yang tidak sesuai dengan imajinasimu, kamu pasti akan benci itu nanti. Udah mengernyit? Enggak, tapi berarti pola yang sama juga terjadi ketika Mas masuk dan memainkan peran di pemerintahan dong? Yes, saya harus tahu kulturnya. Berarti akan ada cost yang dianggap terlalu tinggi and that's enough? Oh yes. Apa itu Mas? Karena ketika saya sudah harus mengkhianati diri saya sendiri. Itu garisnya jelas. Karena nothing worth mengkhianati diri sendiri. Ini seperti betul-betul lirik Lubang di Hati. Tak pernah aku menyesali yang kupunya, tapi kusadari ada lubang dalam hati. Dan itu kucari terus, belum ketemu. Dan yang menarik bukan siapa yang dicari, tapi apa. Kenapa apa, bukan siapa yang dicari? Karena kalau siapa itu hanyalah manifestasi dari keberadaan yang maha. Tapi apa itu kalau dibaca berikutnya ada 3 pilihan. Apakah itu cipta? Cinta, apakah itu cinta? Ataukah itu cipta? Ya. 3 pilihan itu. Cita itu yang kita sudah lupa. Dari kasanah Sansekerta kita. Kita pahamnya cita-cita. Tapi cita itu keberadaan yang murni. Cipta itu keberadaan entiti tanpa memori.
Saya harus panjang ini ceritanya. Karena semua keberadaan itu hanya ada kalau kamu punya memori. Ingat namamu siapa, masa kecilmu gimana, itu yang membuat sebuah entity. Tapi keberadaan yang sejati itu tidak butuh memori. Dia ada karena ada, itulah yang disebut sebagai cita. Jadi, apa yang dicari? Cita, cinta, atau sebenarnya sang pencipta yang mengikuti lubang terlepas hati. Oke, mohon untuk memberikan pesan closing statement pada pemirsa Metro TV. Simple, your life is your life. Your decision is your decision. Jangan mudah memberikan keputusanmu kepada isu yang bukan datang dari dirimu. Jaga kedaulatanmu, hargai Tuhan bikin kamu. Ingat bahwa kamu pemenang. Be yourself, knows yourself. Jangan jadi alat orang lain, dan be the best that you can be in any situation. Terima kasih Mas Noe, luar biasa sekali lagi. Jangan kapok, kita sangat terinspirasi dan banyak hal yang tadi saya juga dapatkan semangatnya, apalagi dengan quotes-quotes yang luar biasa Mbak Tejo, Shirley, dan juga Kang Maman. Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah setia menyaksikan Q&A pada malam hari ini. Semoga episode kali ini dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Dan jangan lupa saksikan Q&A setiap hari Minggunya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas.